Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Tidak dapat dibenarkan dalam ajaran iman Katolik jika seorang Katolik mengakui dirinya sebagai orang yang taat beragama, tetapi pada saat yang sama membenci sesamanya. Dengan memarahi sesama, dengan berkata kafir kepada sesama, dengan berkata jahil kepada sesama, kita sebenarnya meninggalkan inti dalam keberimanan kita, yaitu kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Kekerasan dalam aneka bentuknya, entah itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, merupakan bentuk pengingkaran terhadap iman. Atas dasar itu, kita sangat memahami aneka pengajaran Yesus di bukit pada hari ini dalam konteks relasi iman dan kasih. Yang pertama, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, apa yang salah dari praktik keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi? Jawabannya adalah kemunafikan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, kata Yesus dalam Injil Matius bab 23 ayat 5, hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Memang perlu kita akui bahwa kemunafikan senantiasa hidup dalam kehidupan iman yang dangkal. Dan kita semua juga, Anda dan saya, tentu pernah bermain, bahkan seringkali bermain pada iman yang dangkal itu. Iman yang secara dangkal dihidupi dengan menampilkan cara-cara hidup yang mengesankan untuk mendapat perhatian, untuk mendapat pujian, atau mendapat kehormatan dari sesama. Lalu apa jadinya jika segala hal yang kita harapkan itu tidak tercapai? Hati kita menjadi terluka. Dan perlu kita ketahui bahwa pribadi yang terluka ini memiliki potensi paling besar untuk melukai sesama. Seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang demi menegakkan aturan dalam beragama, hendak menghabisi nyawa dari wanita yang kedapatan bersinah, atau pada kesempatan lain mau melempari Yesus dengan batu. Buntut dari keberagaman orang Farisi dan para ahli Taurat adalah menuntut penyaliban bagi Yesus. Semakin beriman, semestinya semakin mengasihi. Semakin beriman, semestinya semakin mengampuni. Semakin beriman, semestinya semakin menampilkan diri yang autentik, diri yang dapat dipercaya atau diri yang asli. Sebab apapun yang kita tanam pada hari ini, itulah yang kita petik di masa depan. Sebab pada saat pengadilan akhir nanti yang dituntut oleh Tuhan dari status kita sebagai pengikutnya adalah kasih. Yang kedua, jika matamu yang kanan atau tanganmu yang kanan menyesatkan, cungkilah atau penggalah. Karena lebih baik satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apakah dengan ajaran ini Yesus mengajak kita untuk memutilasi sendiri bagian tubuh kita yang jatuh dalam dosa? Bagian tubuh kita seperti mata yang mungkin karena mata dosa masuk dalam diri kita, atau karena tangan kita melakukan dosa. Ungkapan mata kanan, tangan kanan mau merujuk pada hal-hal yang kita anggap penting di atas muka bumi ini, yang kita agung-agungkan sampai-sampai kita merasa bahwa Tuhan dengan segala perintahnya tidak penting lagi bagi kita. Orang dapat merasa benar kalau marah. Orang merasa benar kalau berkata kafir dan jahil kepada sesama atau membuli sesama. Orang merasa puas kalau dendamnya tersalurkan. Orang merasa bahagia kalau hidup dalam persinahan. Orang merasa bahagia kalau dengan hasil korupsi dia dipandang sebagai orang terpandang atau orang berada dalam masyarakat.
Orang merasa kudus karena rajin berdoa, meskipun banyak orang terluka karena kata-kata dan perbuatannya. Orang merasa saleh hidupnya karena telah berbuat baik, meskipun antipati atau cuek terhadap karya-karya gereja, karya-karya dalam tubuh mistik Kristus itu sendiri. Orang merasa tidak memiliki dosa sehingga tidak lagi memerlukan sakramen tobat. Ajakan Tuhan untuk menjungkil mata kanan dan memenggal tangan kanan merupakan ajakan untuk memutuskan kebahagiaan palsu yang ditawarkan oleh dosa dengan cara bertobat. Kita ingat kisah di Taman Firdaus, bagaimana Hawa dengan matanya yang sudah dipengaruhi oleh iblis melihat bahwa buah pohon yang dilarang Allah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu dengan tangannya, Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan dengan tangan yang sama juga diberikan buah terlarang itu kepada Adam, suaminya. Dosa memang menggiurkan, tetapi mematikan. Hari ini Tuhan mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk memutilasi segala keinginan kita yang bersumber dari dosa. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk itu. Belum terlambat. Tuhan memberkati kita semua.